Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan dunia dan tokoh. Robert Boyle. Bagian 1, awal yang tenang di tanah Irlandia. Pada suatu pagi tanggal 25 Januari tahun 1627 yang dingin di Lismore, di sebuah kastil besar yang berdiri seperti penjaga masa silam, seorang bayi lahir ke dunia. Namanya Robert Boyle. Tidak ada yang tahu bahwa suara tangis kecil itu kelak menjadi permulaan dari sebuah revolusi yang akan mengubah arah ilmu pengetahuan. Di masa depan ia akan menolak teori 4 unsur air, tanah, api, udara, dan memperkenalkan konsep bahwa materi tersusun dari partikel-partikel kecil. Kastil Lismore bukan tempat yang biasa. Tembok tebalnya membeku di terpa angin Irlandia yang lembab. Lorong-lorongnya memanjang bagai ingatan masa lampau. Namun bagi keluarga Boyle, kastil itu adalah rumah. Di dalamnya, Robert tumbuh di bawah pengawasan seorang ayah yang bijaksana, Earl of Cork, salah satu bangsawan paling berpengaruh di zamannya. Ibu Robert, Lady Catherine Fenton, adalah perempuan lembut yang jarang meninggikan suara. Dari sang ibu, Robert belajar keheningan. Dari ayahnya, ia belajar keteguhan. Dari dunia sekelilingnya, ia belajar bahwa hidup selalu menyimpan pertanyaan yang menunggu untuk dipahami. Robert kecil sering berjalan di sekitar taman kastil, memperhatikan tetesan embun di daun-daun hijau. Ia bertanya mengapa embun bisa muncul pada pagi hari, bukan malam sebelumnya. Ia memandangi asap dari dapur kastil, bertanya mengapa asap selalu bergerak ke atas. Ia mengamati batu-batu sungai, bertanya mengapa beberapa mengapung dan yang lain tenggelam. Ia seperti anak lain, tetapi sekaligus bukan. Ada ketelitian yang terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Dan dari masa kecilnya, satu hal sudah tampak jelas. Robert bukan hanya melihat dunia. Ia ingin memahaminya. Dan pada akhirnya, membuat karya yang banyak dikagumi para ilmuwan yaitu The Skeptical Chemist 1661. Rasa ingin tahu yang tumbuh dari kesunyian. Ketika usianya masih sangat muda, ibu Robert meninggal. Kehilangan itu mengguncang keluarga besar Boyle. Dunia Robert menjadi lebih sunyi. Tapi, seperti kebanyakan ilmuwan besar, justru dalam kesunyian itu pikiran Robert menemukan tempatnya. Kesedihan itu mengubah dirinya menjadi pendiam, bahkan cenderung melankolis. Namun ia tidak jatuh pada kegelapan. Ia justru menemukan pelarian pada buku, terutama pada tulisan-tulisan tentang alam, filsafat, dan teologi. Ia seperti meneguk kata-kata sebagai cara memulihkan luka. Sang ayah melihat ketertarikan itu. Ia memutuskan mengirim Robert untuk belajar ke luar negeri, sebuah keputusan besar bagi seorang bangsawan. Robert dikirim ke Swiss, Perancis, dan Italia, tempat ia mengenal Eropa pada masa ketika ilmu pengetahuan baru saja bangkit dari abad-abad ke-8. Di Jenewa dan Firenze, kesunyian berubah menjadi cahaya baru. Ia belajar bahwa alam bukan hanya keajaiban, tetapi juga teka-teki. Ia mulai memahami bahwa setiap fenomena bisa dijelaskan, asalkan engkau mau memberi waktu dan perhatian. Di masa ini, Robert memulai kebiasaan yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Menulis jurnal pengamatan. Catatan-catatan kecil tentang suhu, warna, aroma logam, gejala gas, dan berbagai eksperimen sederhana. Tidak ada yang menyangka bahwa catatan kecil itu kelak menjadi pondasi bagi kimia modern. Kelahiran seorang eksperimentalis. Saat kembali ke Inggris, Robert tidak lagi menjadi bangsawan cilik yang melamun di taman. Ia telah menjadi pemuda dengan cara pandang baru, bahwa alam harus dipelajari melalui percobaan, bukan melalui spekulasi. Di masa ini, filsafat alam masih dipenuhi asumsi-asumsi kuno. Banyak ilmuwan hanya menebak-nebak tanpa mencoba. Robert tidak puas dengan itu. Ia membeli peralatan, tabung kaca, logam, bubuk sulfur, timbangan kecil, dan berbagai benda lain yang hanya menarik bagi seseorang yang ingin membuktikan sesuatu dengan tangannya sendiri. Ia mulai melakukan percobaan dengan tekun. Ia memanaskan zat, mengukur tekanan,
mencium bau perubahan, dan menulis semuanya dengan teliti. Di masa inilah Robert melakukan salah satu eksperimen paling penting dalam hidupnya. Mempelajari hubungan antara tekanan dan volume gas. Ia memeriksa udara bukan sebagai sesuatu yang metafisik, tetapi sebagai zat nyata, sesuatu yang bisa dikurung, dipadatkan, dan diukur. Dan disinilah lahir sebuah hukum yang kini dikenal seluruh dunia. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jika volume diperkecil, tekanan meningkat. Jika volume diperbesar, tekanan turun. Hukum sederhana ini kelak kita kenal sebagai hukum Boyle. Namun yang lebih penting bukan hanya isi hukumnya. Yang penting adalah cara berpikir yang memunculkan hukum itu. Cara berpikir eksperimental. Cara berpikir sang ilmuwan modern. Dan Robert Boyle adalah salah satu yang pertama menyalakan api baru itu. Dari Aristoteles ke dunia baru kimia sebelum Boyle, dunia kimia masih terperangkap dalam bayangan alkimia. 4 elemen Aristoteles, tanah, air, api, udara, masih menjadi kerangka umum. Para alkemis mencoba mengubah logam menjadi emas. Mereka memburu batu filsuf, berharap menemukan kunci kehidupan yang kekal. Namun bagi Boyle, semua itu lebih dekat pada legenda daripada ilmu. Dalam bukunya yang paling terkenal, The Skeptical Alchemist, ia menghancurkan sisa-sisa warisan alkimia. Ia menyatakan bahwa zat tidak boleh ditentukan berdasarkan teori kuno, tetapi berdasarkan analisis eksperimen. Inilah momen lahirnya kimia modern, yang tidak lagi mengandalkan dongeng, tetapi percobaan. Boyle mengubah banyak hal. Zat bukan unsur kecuali telah terbukti tidak dapat dipisah lagi. Senyawa adalah gabungan zat yang bisa terurai. Reaksi kimia harus dicatat dan direplikasi. Ilmu pengetahuan harus terbuka, bukan rahasia. Teori tanpa percobaan adalah kosong. Dalam ruang kerjanya yang berbau logam panas, api, resin, dan gas, Boyle sedang membangun dunia baru. Dunia kimia yang terukur, eksperimental, dan jujur pada fakta. Bagian 2, udara, vakum, dan keberanian menantang dunia lama. Ketika Robert memasuki usia dewasa, ia menghadapi dunia ilmiah yang masih penuh keraguan terhadap gagasan-gagasan baru. Banyak ilmuwan tetap percaya bahwa alam bekerja sebagaimana yang diajarkan ratusan tahun sebelumnya. Udara dianggap sekadar, zat tak terlihat tanpa peran. Vakum dianggap mustahil, karena menurut Aristoteles, alam membenci kekosongan. Namun Boyle bukan pemuda yang puas menerima apapun tanpa pemujian. Pada suatu sore yang panjang, di ruang kerjanya yang dipenuhi tabung kaca dan roda mekanis, Boyle menatap sebuah alat yang kelak menjadi simbol keberaniannya. Pompa udara. Alat itu belum sempurna. Banyak bagian masih harus diperbaiki, tetapi Boyle melihat sesuatu yang bahkan pembuat mesinnya sendiri tidak sadari. Bahwa pompa itu dapat digunakan untuk menantang keyakinan lama manusia. Ia memompa udara perlahan, mendengar suara halus dari ruang kaca yang kehilangan tekanan. Ia melihat lilin yang padam ketika udara tipis. Ia melihat suara yang tidak dapat bergerak dalam ruang tanpa udara. Ia mengamati bagaimana hewan kecil lemas ketika kekurangan udara, bukan karena roh yang hilang, tetapi karena udara adalah sesuatu yang vital. Inilah hal yang sebelumnya tidak pernah benar-benar disadari manusia. Bahwa udara adalah zat, bahwa ia punya sifat, bahwa hidup bergantung padanya. Dalam buku catatannya, Boyle menulis, udara bukan sekadar angin yang bergerak, tetapi unsur yang bertugas menopang napas dan api. Sederhana bagi kita sekarang, tetapi pada zamannya itu adalah pernyataan radikal. Peran sang pembuat mesin, Robert Hooke untuk memperbaiki pompa udara itu, Boyle bekerja sama dengan seorang pemuda jenius bernama Robert Hooke. Pada masa itu Hooke belum dikenal sebagai ilmuwan besar. Ia hanyalah pembantu laboratorium yang tekun, penuh ide, dan sering menghabiskan malam untuk memodifikasi mesin. Hubungan Boyle dan Hooke unik. Boyle adalah pemikir yang tenang. Hooke adalah pekerja yang tidak sabar dan penuh resah. Namun dua sifat itu, bila digabungkan, melahirkan karya-karya besar. Hooke memperbaiki pompa itu berkali-kali hingga Boyle bisa menciptakan kondisi yang hampir vakum. Dan dengan alat inilah Boyle membuktikan satu hal yang sangat penting. Vakum bisa diciptakan. Para ilmuwan lama dan gelombang penolakan. Tentu saja, penemuan ini tidak diterima begitu saja.
Para pengikut Aristoteles mengejek gagasan Boyle. Mereka mengatakan bahwa vakum hanyalah ilusi. Mereka menuduh Boyle memanipulasi alat atau menafsirkan hasil secara keliru. Namun Boyle tidak melawan balik dengan emosi. Ia tidak membalas ejekan dengan ejekan. Ia hanya melakukan satu hal. Ia mengulang percobaan itu di hadapan mereka. Dalam sebuah pertemuan, Boyle meletakkan lilin dalam kubah kaca, lalu memompa udara keluar. Api padam. Ular kecil di dalamnya terlihat gelisah. Suara menjadi senyap. Semua terjadi di depan mata mereka. Dan saat itu, mereka mengetahui bahwa dunia mulai berubah. Udara tidak bisa lagi diperlakukan sebagai ketiadaan. Vakum bukan lagi sekadar legenda. Ilmu pengetahuan tidak lagi bisa bergantung pada buku kuno. Boyle membuka pintu baru menuju dunia fisika dan kimia modern. Di ruang eksperimen yang penuh sunyi. Ruang eksperimen Boyle di London tidak megah. Bahkan terkesan sederhana. Meja kayu berlumur bekas minyak. Bejana kaca berjejer di rak. Aroma belerang dan logam menyelimuti udara. Di sudut ruangan, terdapat kursi yang hampir selalu kosong, kursi tempat Boyle berdiam diri dan berpikir tenang sebelum memulai percobaan. Ia bukan hanya ilmuwan. Ia seperti seorang rahib yang mendekatkan diri kepada makna alam. Setiap kali percobaan selesai, Boyle duduk dan menuliskan hasilnya dengan sangat teliti. Tidak ada kesimpulan yang terburu-buru. Tidak ada klaim yang muluk-muluk. Setiap kalimat lahir dari kesabaran. Dunia ilmiah memerlukan sosok seperti ini. Sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga jernih. Sosok yang tidak hanya ingin menjadi benar, tetapi ingin memahami. Membangun rumah baru bagi ilmu, Royal Society. Pada pertengahan abad ke-17, Inggris sedang penuh kegelisahan. Ada perang saudara. Ada pergantian kekuasaan. Ada pergolakan pemikiran antara gereja dan filsafat baru. Dalam suasana itu, segelintir ilmuwan berkumpul dan mengatakan, ilmu harus memiliki rumah. Tempat yang bebas dari politik, bebas dari dogma, bebas dari ketakutan. Mereka membentuk sebuah lembaga kecil yang kelak menjadi terkenal. The Royal Society of London. Dan Robert Boyle menjadi salah satu figur terpenting di dalamnya. Di Royal Society, Boyle menemukan komunitas yang memahami nilai percobaan. Ia mendukung usaha memperbaiki mikroskop, teleskop, alat ukur, dan berbagai instrumen lainnya. Ia juga memimpin banyak diskusi yang membahas fenomena alam secara hati-hati. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan harus dibangun melalui percobaan, diuji bersama-sama, dicetak dengan teliti, dan dipublikasikan tanpa rahasia. Di zaman ketika banyak alkemis enggan membagi penemuan karena takut kehilangan emas atau reputasi, Boyle berdiri sebagai suara jernih. Ilmu harus menjadi milik semua manusia. Dan melalui Royal Society, pesan itu menyebar. Boyle dan keheningan spiritual. Satu hal yang sering terlupakan dari Boyle, adalah bahwa ia tidak hanya seorang ilmuwan. Ia juga seorang pemikir spiritual. Ia tidak melihat alam sebagai mesin tanpa makna. Baginya, alam adalah kitab terbuka yang harus dibaca. Namun ia tidak pernah mencampur adukan keduanya. Ia tidak memaksakan keyakinan pribadi ke dalam sains. Ia membiarkan sains berjalan dengan metodenya sendiri. Ia berkata, biarkan percobaan berbicara. Pada malam-malam tertentu, setelah percobaan selesai, Boyle duduk sendirian, memandangi tabung kaca yang masih hangat. Ia merasakan keheningan yang sama seperti ketika ia masih kecil, ketika ia menatap embun pagi di Kastil Lismore. Keheningan itu mengingatkan dirinya bahwa manusia hanyalah makhluk kecil yang mencoba memahami dunia yang jauh lebih besar. Bagian 3, Mesin Filsafat yang Bernapas. Boyle memulai abad baru dengan satu keyakinan sederhana. Alam dapat dibuka seperti kotak mekanik. Setiap bagiannya bekerja menurut aturan yang tetap. Tidak ada roh gaib yang perlu disisipkan untuk menggerakkan materi. Hanya hubungan, hanya gerak, hanya tekanan dan perubahan bentuk. Ia mewarisi tradisi alkimia, tetapi ia tidak luluh di dalamnya. Ia memperlakukannya seperti batu bata tua yang masih bisa dipakai. Ia memeriksa setiap resep, ia menguji setiap klaim. Ia memurnikan proses demi proses sampai tersisa inti yang dapat dibuktikan. Karyanya tentang udara mengubah tata panggung sains. Ia membangun pompa udara yang terkenal itu.
Sebuah mesin dengan tabung kaca yang dapat mengosongkan udara. Dalam ruang kosong itu, ia menguji kehidupan, api, suara, gerak. Ia menunjukkan bahwa tanpa udara, nyala padam, hewan sekarat, suara hilang. Dari sini ia melihat udara bukan sekadar angin. Ia adalah substansi. Ia memiliki sifat. Ia memiliki tekanan. Dan tekanan itu berubah bersama volume. Hukum Boyle lahir dari ketelitian seperti itu. Ia tidak menyusun teori terlebih dahulu. Ia mengumpulkan hasil percobaan, mencermatinya, lalu menemukan bahwa volume dan tekanan bergerak berlawanan. Ia tidak memaksakan matematikanya. Ia membiarkan data memanggil bentuknya sendiri. Tetapi Boyle tidak berhenti pada udara. Ia menantang gagasan lama tentang unsur. Bagi dunia sebelumnya, unsur adalah 4: tanah, api, air, udara. Boyle menunjukkan bahwa itu hanya nama-nama puitis. Ia menuntut definisi baru. Ia menyarankan agar unsur berarti sesuatu yang tidak dapat diuraikan lebih jauh oleh metode kimia. Inilah awal dari kimia modern. Fondasi kecil, sederhana, tetapi kukuh. Ia tidak menemukan seluruh tabel unsur. Ia hanya menempatkan pertanyaan yang benar. Dan dari pertanyaan itu, 3 abad riset tumbuh. Boyle juga berbeda dari Galileo dan Kepler dalam satu hal penting. Ia membawa eksperimen ke dalam budaya. Ia mengangkatnya menjadi cara berpikir. Ia menyusun metode. Ia menulis tentang filosof alami yang tidak boleh berburuk sangka terhadap alam. Alam harus dikeluarkan suaranya. Dan suara itu keluar dari percobaan. Ia percaya ilmu harus terbuka. Karena itu, ia menulis dengan gaya yang menyimpan jejak keraguan. Ia tidak suka dogma baru menggantikan dogma lama. Ia ingin ilmu bersifat rendah hati. Ia ingin setiap hukum tetap diuji. Ia tidak ingin menjadi nabi. Ia hanya ingin menjadi pelayan alam. Robert Boyle beralih dari alkimia ke kimia bukan dengan membakar jembatan lama, tetapi dengan membangun jembatan baru. Ia menyalakan lentera kecil dalam ruang gelap eksperimen. Lentera itu kini menjadi cahaya laboratorium modern. Dan di setiap meja pengujian, metode Boyle tetap hidup, teliti, ulangi, cek kembali, dan biarkan data berbicara.